semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bagus. Nggak ada yang sakit ya? Tidak. Baik, pada hari ini kita mau memulai pembelajaran kita. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita, karena kita orang-orang beriman, alangkah lebih bagusnya kita berdoa dulu. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya. Ya, silakan dulu. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Ustaz Didik kami bahwa kita dalam doa supaya pembelajaran kita pada hari ini bisa masuk dalam hati kita ya, dengan penyertaan Tuhan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, angka lebih bagusnya kita absen dulu ya. Ya, Pak. Anjolius, hadir Pak. Deska, Hadir Pak. NPT, Hadir Pak. Elrika, Hadir Pak. Princess, Veronica, Hadir Pak. baik, terima kasih sudah hadir semua ya. Jadi ini yang lebih bagus ya, selalu hadir dalam pembelajaran setiap harinya, karena pembelajaran ini adalah jurusan kita ya. Jadi jangan sampai ketinggalan dalam hal materi kita. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya lebih semangat lagi, lebih bagus, lebih baiknya kita akan memberikan ice breaking dulu ya, kepada siapa yang bisa memimpin ice breaking. Saya Pak. Ya, silakan. Baik teman-teman, saya undang untuk bangkit dulu. Mari kita melakukan tepuk 1 sampai 5. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Silakan duduk. Baik, terima kasih kepada kami yang memimpin kita untuk ice breaking ya, supaya tetap semangat dan ngantuk ya, artinya tetap segar lah, tetap segar. Baik, yang menjadi pembelajaran kita hari ini adalah kebutuhan dalam teknologi komunikasi. Jadi sebelum masuk ke sana, perlu saya ingatkan dulu ke kita, masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Baik, ada yang masih, siapa yang bisa memaparkan ke kita yang pembelajaran minggu lalu? Saya. Ya, silakan Deska. Yang menjadi materi kita pada minggu yang lalu itu teknologi komunikasi data dan suara. Teknologi komunikasi data dan suara. Baik, terima kasih. Ya, apa yang menjadi kaitannya pada pembelajaran kita hari ini? Yaitu itu sama-sama adalah komunikasi. Walaupun kemarin adalah masih data dan suara, dan hari ini adalah apa aja yang kita butuhkan lagi dalam jaringan ya, berkomunikasi. Baik, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan kepada peserta didik kami untuk bisa menganalisis mengenai kebutuhan teknologi komunikasi internet dan telepon dengan benar ya, menganalisis spesifikasi kebutuhan telekomunikasi dan dalam jaringan dengan benar. Jadi kami nanti harapkan kepada peserta didik kami pada saat saya menampilkan nanti video pembelajaran kita yang akan disampaikan, supaya benar-benar bisa memahami apa yang menjadi permasalahan dalam materi itu. Ya. Sebelum masuk ke sana, perlu saya paparkan dulu ke kita bahwa materi kita pada hari ini yaitu menganalisis kebutuhan peninjauan lapangan. Kenapa perlu kita meninjau lapangan untuk kita analisis? Ya, bahwa apa saja kebutuhan dalam berkomunikasi itu, apakah internetnya, apakah teleponnya, kita bisa menentukan apa yang kita perlu digunakan di sana. Ya, makanya perlu kita analisis, apakah dengan menggunakan alat-alat lain. Ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi di mana kita berada. Contohnya di daerah kita ini, ya, perlu kita analisis mengenai masalah jaringan yang sering macet dan sering terputus. Artinya dalam hal berkomunikasi, ya perlu kita analisis apa yang menjadi kelemahan. Ya. Kemudian di sini diuraikan bahwa dalam peninjauan lapangan ini dibutuhkan namanya internet. Ya. Jadi kenapa perlu internet? Di zaman sekarang dan dalam perkembangan teknologi ini, ya kita sekarang selalu berkomunikasi dalam internet.
ya, ringan dalam hal pembiayaan juga. Jadi contohnya Anda mau ke Medan atau ke Jakarta, mau bertemu dengan keluarga. Jadi dengan adanya internet sekarang bisa mempermudah, bisa berkomunikasi, ya, bisa video call, ya, artinya dengan adanya teknologi yang sekarang ini, ya, gampang saja, mudah. Kemudian yang dibutuhkan lagi di sana adalah masalah telepon. Artinya, ya, walaupun ada jaringan, tapi kalau nggak ada teleponnya, bagaimana berkomunikasi? Jadi itulah yang perlu dibutuhkan dalam hal menganalisis sebuah kebutuhan dalam jaringan itu, ya, telepon. Kemudian menganalisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Ya. Di sini saya uraikan di sini adalah mengenai wireline. Wireline itu adalah jenis telekomunikasi dengan median transmisi menggunakan kabel. Itulah wireline. Sebagai perantara antara pengirim dan penerima. Jaringan wireline biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki jarak terbatas, seperti dalam laboratorium, komputer, jaringan komputer gedung, kantor, dan lain sebagainya. Itulah wireline. Artinya nggak bisa di luar gedung itu, ya. Ini karena menggunakan kabel, ini hanya sebatas dalam gedung itu atau dalam kantor. Beda juga dengan yang namanya PAN, ya. PAN bisa dengan antar inilah, ya, pokoknya lebih dari LAN. Lebih bagusnya kita bisa menonton video pembelajaran kita, ya, dan kami harap nanti kepada peserta didik kami supaya bisa memahami apa yang menjadi masalah dalam pembelajaran itu. Sangat sering kegiatan dengan menggunakan sefisiensi. Pasti semua lingkungan informasi itu dapat terukur dengan cepat. Terus sebagai media komunikasi, kenapa benar bisa menjadi media komunikasi? Tadinya kita jarak jauh itu perlu, misalnya kita mau berkomunikasi harus naik pesawat, sekarang tidak bisa. Dengan menggunakan fasilitas internet, kita bisa video call, ya, bisa WhatsApp dan yang lainnya, ya, itu bisa menggunakan fasilitas internet. Sumber penghasilan, e-commerce, ya, elektronik komersial, nah, internet bisa dijadikan sumber penghasilan, bisa konten dan yang lainnya. Nah, itu bisa menggunakan internet. Contohnya seperti itu. Sumber informasi jelas, dan banyak berbagai informasi yang dapat kita cari dalam internet. Kemudahan berbisnis, kita pekerjaan bisa langsung dengan menggunakan telepon saja. Hubungan antar manusia, ya, bisa menjalin hubungan antar manusia. Terus jenis komunikasinya, terus secara demografis dan hemat biaya, jelas. Memang ada telepon seluler ada faktor kesehatan, ya, jelas. Itu ada radiasi dan yang lainnya. Ada faktor kehidupan bermasyarakat dan faktor kemalasan. Berikutnya, analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Tadi ada wireline berkabel, misalnya contohnya adalah kabel koaksial. Nah, yang contohnya ada di gambar. Jadi itulah yang menjadi hasil dari video pembelajaran kita. Artinya, saya harap tadi kepada peserta didik kami sudah memahami apa yang menjadi masalah dari video tersebut yang sudah kita tayangkan. Jadi, di dalam pembelajaran hari ini atau di dalam video yang kita tayangkan tadi, kita akan membahas dalam berdiskusi. Jadi lebih bagusnya sebelum kita melakukan itu kita bentuk dulu kelompok menjadi beberapa kelompok, ya. Silakan. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Dan saya akan membagi LKPD, ya. Jadi nanti di LKPD itu dicatat atau ditulis apa saja yang menjadi pembahasan tadi dari video yang kita tonton. Ya, Pak. Jadi kami persilakan kepada peserta didik kami untuk bisa menulis, mencatat apa yang menjadi masalah-masalah dari video pembelajaran kita yang sudah ditayangkan tadi. Di dalam LKPD itu, di situ ada petunjuk-petunjuk, ya, ikuti petunjuk apa yang tertera dan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan yang kurang mengerti bisa Anda tanyakan kepada Bapak. Dan kami harap supaya peserta didik kami
aktif semua ya, jangan hanya satu orang yang aktif. Jadi yang kami harapkan di sini supaya di dalam setiap kelompok itu semuanya aktif, jangan hanya satu orang. Begitu. Bagaimana, ada yang tanyakan? Paham? Jadi disesuaikan dengan apa masalah yang sudah kita tonton dari video pembelajaran tadi, ya. Itu kita cari apa yang menjadi masalahnya dan apa yang menjadi pokok dari pembelajaran kita yang kita tampilkan. Ada yang ditanya di sini? Jadi jangan malu-malu ya, jangan juga apa yang menjadi kelemahan silakan klarifikasi. Bisa apa? Ini kan ada di belakang. Jadi yang penting bahwa apa yang menjadi pembelajaran tadi yang kita tanyakan di video. Jadi Anda bisa menulis apa yang menjadi masalah-masalah, ya. Bisa Anda menunjukkan apa yang menjadi pokok pembahasan dalam kelompok ini, supaya pada saat nanti presentasi Anda bisa mempertanggungjawabkan yang menjadi masalah yang Anda tentukan itu. Bagaimana di sini ada yang menjadi masalah? Tidak bebas. Ini kelompok berapa? 4 ya. Yang di sana kelompok 1. Kelompok berapa sih? Ya, split. TSP, transfer control protocol atau IC. Transfer control protocol. Ya, 5 menit lagi ya, supaya apa yang Anda tulis itu benar-benar dan Anda bisa menanggung jawabannya di depan nanti pada saat kita presentasi. Bagaimana, ada yang sudah siap? Sudah. Dan bisa kita presentasikan? Sudah. Baik, kepada peserta didik kami, untuk apa yang kita selesaikan dari dalam kelompok kita supaya bisa kita presentasikan kepada kelompok siapa yang pertama bisa? Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk menampilkan hasil karyanya dalam kelompok yang dipresentasikan. Mulai, kami harap kepada kelompok lain supaya bisa memahami apa yang mereka diskusikan, dan silakan disanggah ditanya apa yang menjadi pertanyaan nanti pada saat selesai mereka diskusi. Kepada kelompok 1 kami persilakan. Selamat pagi semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada kebutuhan dalam telekomunikasi dalam jaringan. Perkembangan teknologi memunculkan bermacam-macam jenis teknologi telekomunikasi yang digunakan dalam 2 bisnis, pendidikan, dalam dunia bisnis, pendidikan, pemerintahan, ekonomi, perkantoran, dan lain sebagainya. Jaringan telekomunikasi merupakan jaringan yang menghubungkan perangkat-perangkat komunikasi dengan jarak tertentu. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada tanggapan, sanggahan, ataupun pertanyaan, persilakan. Silakan. Oh ya, silakan Baik, di sini saya silakan dicatat ya apa yang menjadi pertanyaan. pertanyaan dari telepon. Jadi di sini tadi pengertian dari telepon ini peralatan yang menerima getaran bumi dari jarak jauh. Jadi selanjutnya telepon bekerja dengan menggunakan transmisi sinyal listrik. Jadi yang saya pertanyakan di sini, telepon ini biasanya kan menggunakan jaringan. Jadi apa hubungannya dengan listrik? Ada lagi yang lain? Oh iya, silakan. Oke, yang dari pendengaran kami dari sini dari kelompok 2 yang dimana pengertian dari jaringan telepon merupakan bagian dari integral komunikasi komputer. Nah, yang tidak mengerti kami di situ apa sih yang dimaksud dengan integral dari komunikasi komputer sekian. Baik, sebelumnya berikan kami waktu untuk berdiskusi. Iya, silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kita yang Kitty. Apa hubungan sinyal listrik dalam telepon?
hubungan listrik dan dengan telepon karena adanya saling terhubung di mana telepon bekerja dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon. Sekian saja jika masih. Boleh saya sambung? Jadi di sini pertanyaan saya tadi memang betul dari jawabannya. Tapi yang saya pertanyakan di sini adalah telepon kan menggunakan jaringan. Jadi apa hubungan jaringan dengan telepon dengan listrik? Ada yang bisa memberikan? Ya, silakan. Dari pertanyaan dari kelompok 3, oke, dari kelompok 3 tadi menanyakan apa hubungan jaringan dengan aliran listrik. Jadi menurut pendapat saya ataupun kelompok saya, dari apa hubungan yang menjadi hubungannya di situ adalah tidak mungkin kita berkomunikasi menggunakan alat komunikasi misalnya HP jika aliran listrik ataupun HP ini tidak terisi ataupun tidak ada baterainya. Jadi itu yang menjadi hubungannya. Listrik di situ itu untuk mengisi daya HP tersebut sehingga kita dapat menjalankan komunikasi antara satu dengan yang lain. Terima kasih. Ya, bagaimana NTT? Saya mengerti Pak. Paham ya. Baik, karena presentasi kelompok 1 sudah selesai dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kelompok lain, dan silakan duduk kembali dan kita tepuk tangan dulu. Baik, langsung saja kelompok 2. Baik, sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, yang pertama kami perkenalkan saya sebagai moderator, Yeremia dengan Inosensi sebagai penyaji, Anjor Lukisman sebagai natulai. Baik, kepada sebagai penyaji dipersilakan. Oke, pembahasan kami pada hari ini mengenai cara melakukan analisis dan peninjauan lapangan. Cara melakukan analisis dan peninjauan lapangan untuk membangun suatu infrastruktur jaringan telekomunikasi, yaitu dengan melakukan peninjauan daerah yang akan dilalui oleh jaringan seperti media area, jarak antar pengguna. Hal tersebut mempengaruhi cara membangun jaringan. Baik, sekian hasil diskusi kami kembalikan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya. Silakan. Kami dari kelompok baik, silakan. Jadi yang menjadi pertanyaan kami dari kelompok 4, jelaskan kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Baik, Ada lagi yang lain? dari kelompok 3, persilakan. Perkenalkan kami dari kelompok 3, saya ingin bertanya, tuliskan jenis-jenis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Baik, ya silakan. Oke, kami langsung jawab dari pertanyaan kelompok 4. Kebutuhan telekomunikasi jaringan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Kebutuhan peninjauan lapangan dalam telekomunikasi. 2. Kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. 3. Kebutuhan perangkat dalam komunikasi. 4. Kebutuhan bandwidth. Ada senggahan? Bagaimana? Baik, demikian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Iya, tepuk tangan. Iya, langsung ke kelompok 3 untuk maju ke depan presentasinya. Baik, Ya, terima silakan. kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi untuk pemaparan materi dilanjutkan oleh teman kami Septian. Analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi diperlukan sebelum sebuah jaringan telekomunikasi dibangun. Hal ini untuk menentukan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan dalam pembangunan jaringan telekomunikasi. Dengan 1, kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi antara lain. Yang pertama, yang bagian A, wireline. Wireline adalah jenis telekomunikasi dengan media transmisi, menggunakan kabel sebagai perantara antara pengirim dan penerima. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 4 kami persilakan. Ya, silakan Anzor. Baik, pertanyaan kami dari kelompok 2 yaitu jelaskan manfaat kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Kami akan diskusikan terlebih dahulu apa yang menjadi jawaban dari kelompok lain. Baik, kami akan menjawab dari kelompok 2 terlebih dahulu. Jadi apa manfaat dari kebutuhan telekomunikasi ini dalam jaringan? Ya tentu saja manfaatnya yaitu untuk melengkapi yang menjadi kebutuhan dari jaringan tersebut. Apakah sudah mengerti? Mengerti. Selanjutnya dari kelompok 1, sinyal digital ini merupakan sinyal listrik, yang dimana sinyal selanjutnya sinyal analog ini merupakan perubahan
tegangan dari waktu ke waktu. Itu saja yang menjadi hasil dari diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya. Ya, langsung kelompok 4. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami dari kelompok keempat. Pertama-tama dulu perkenalkan kami dari kelompok keempat. Saya sebagai moderator, Veronica dan Judin sebagai penyaji, dan Vini Nurfeni sebagai notole. Jadi yang disampaikan, pemaparan materi disampaikan oleh teman kami Veronica Sarana. Baik, yang menjadi hasil diskusi kami pada hari ini itu mengenai analisis kebutuhan perangkat. Analisis kebutuhan perangkat diberlakukan sebelum membangun suatu infrastruktur komunikasi. Hal ini untuk menentukan kebutuhan perangkat yang diperlukan dalam suatu jaringan. Kebutuhan perangkat telekomunikasi. Kebutuhan perangkat telekomunikasi antara lain wireline, wireless, jaringan dengan modem, jaringan dengan satelit berbeda-beda. Yang pertama, wireline. Membangun jaringan telekomunikasi wireline memerlukan berbagai perangkat. Contohnya seperti terang dibutuhkan diantaranya kabel UTP, konektor RJ45, NIC, hub atau switch, router, PC, modem, dan sebagainya. Sekian. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah presentasi di depan dan sudah paham apa yang mereka presentasikan, sudah ditanya apa yang menjadi kelemahan. Ya, dari materi yang dibahas itu dan berkaitan dengan video tadi, memang itu dalam berkomunikasi itu perlu namanya ada kebutuhan apa yang perlu tadi di situ ada menganalisis peninjauan lapangan. Apa kebutuhan contohnya di daerah kita, apa kebutuhan yang digunakan dalam berkomunikasi itu yang perlu dianalisis di lokasi mana, apa yang cocok, apa yang sesuai. Makanya kita perlu menganalisis apa yang menjadi kebutuhan dalam telekomunikasi itu dalam jaringan. Contohnya tadi diuraikan di situ adalah telepon. Di dalam telepon artinya ya tidak mungkin kita menggunakan telepon tanpa jaringan. Ya pastikan ada signal dari atau jaringan baru bisa melakukan komunikasi. Kemudian internet, ya dengan perkembangan teknologi sekarang ini ya macam mati gaya kita kalau nggak ada jaringan internet, ya mati rasa karena sudah terbiasa menggunakan jaringan internet. Kemudian di dalamnya tadi di sana dalam internet banyak manfaat. Ada dampak-dampak baik dia positif maupun negatif. Ya. Ada positifnya, ya mempermudah berkomunikasi, mempermudah mendapatkan informasi, ya, mempermudah sharing, ya begitu dan banyak macam. Kemudian tadi sudah diuraikan juga mengenai negatifnya, dampak negatifnya. Nah, jadi ini bahaya ini, dampak-dampak negatifnya. Jadi yang untuk berinternet contohnya, dampak negatifnya apa? Kadang peserta didik kami sibuk main HP dengan tujuan apa? Bukan pembelajaran tapi main game. Ya, itu termasuk dalam hal negatif juga itu, main game katanya. Jadi akhirnya pembelajaran ketinggalan. Kemudian yang paling berbahaya lagi adalah mengenai pornografi. Nah, itu mencari situs-situs yang itu ya baik, situs-situs orang miskin, ya karena mereka nggak punya baju, nggak punya apa-apa, yang itu makanya itu situs. Itu salah satu dampak negatif. Dan kemudian dampak negatifnya lagi adalah bisa dikatakan untuk lahan penipuan juga, ya juga menipu. Kadang itu kenapa dikatakan menipu? Contohnya ada yang menyumbangkan, oh ini paket silakan daftarkan, ada paket gratis contohnya. Padahal nggak ada, ya salah satu contoh seperti itu. Jadi itulah yang menjadi rangkuman dari pembahasan yang sudah dibahas tadi. Dan sekarang kami meminta kepada peserta didik kami, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita yang sudah disampaikan tadi? Jeremy, ya silakan. Jadi kesimpulan pada hari ini tentang pembahasan kita tentang kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Nah, mari kita mengetahui pengertian dulu dari jaringan komunikasi atau telekomunikasi, yaitu jaringan yang menghubungkan perangkat-perangkat tersebut pada jarak tertentu. Nah, apa saja sih kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan? Ada di situ telepon dengan internet. Lalu kita harus adanya namanya peninjauan dan penganalisis kebutuhan. Nggak mungkin kita melakukan komunikasi kalau tidak ada peralatan, dan tidak mungkin kita melakukan komunikasi kalau tidak ada internet. Sekian. Ya, ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu kebutuhan telekomunikasi
komunikasi jaringan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada internet dan telepon. Serta tadi saya mengambil satu kesimpulan dari video yang telah digambarkan video materi, di mana ada yang menjadi dampak negatif dan dampak positif dari adanya pemanfaatan jaringan telekomunikasi ini. Jadi salah satu dari dampak negatifnya tadi yaitu pornografi. Selanjutnya, sedangkan dengan dari dampak negatifnya adalah bertambahnya atau menjadi sumber penghasilan. Jadi marilah buat kawan-kawan untuk memanfaatkan teknologi komunikasi ini, kita manfaatkan dengan sisi positifnya sehingga itu menjadi keberuntungan bagi kita. Ya, tepuk tangan kepada baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas. Ya, tugasnya itu bisa dikerjakan ya. Ya Pak. Mudah, berubah pilihan ganda. Jadi boleh diserahkan, dikerjakan dan diserahkan kepada Bapak nantinya. Jadi waktu mengerjakannya ini kalau selesai hari ini langsung dikerjakan, ya, langsung diserahkan. Jadi dari soal yang Bapak kasih itu, kalau ada yang kurang paham, kurang jelas dari soalnya, bisa Anda tanya ya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Ya, dikumpulkan sekaligus dengan LKPD-nya ya. Ya Pak. Satu orang kan yang ini. Satu orang kelompok. Perwakilan ya. Ya Pak. Baik, dari soal tadi yang sudah dikerjakan, sebetulnya Bapak bisa memberikan poin, ya, menilai, dan karena waktu kita masih kurang, ya, bolehlah minggu depan kita berikan, kita kembalikan atas jawabannya, ya. Baik, kepada peserta didik kami bahwa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Dan Bapak akan melakukan refleksi kepada peserta didik kami. Bagaimana menurut peserta didik kami pada hari ini pembelajaran kita? Ada yang bisa menyampaikan apakah merasa senang atau bagaimana? Bagaimana kalau satu sel? Ya, Silakan. Ya, menurut saya metode pembelajaran kita pada hari ini yang cukup menyenangkan dan seru. Karena bagaimanapun di sini dengan kegiatan yang namanya kegiatan kelompok ini, kita dapat saling bertukar pikiran dan saling menyanggah apa yang menjadi pertanyaan ketika presentasi. Dan begitu juga harapan kami Pak, supaya kegiatan atau sistem pembelajaran seperti ini dapat ditingkatkan lagi. Karena menurut kami sistem pelajaran seperti ini sangat menyenangkan dan membuat kami para siswa tidak canggung, ya, tidak canggung, dan kami bebas leluasa untuk menyampaikan apa yang menjadi isi pikiran kami, apa yang menjadi pendapat kami, dapat kami sampaikan secara langsung. Ya, demikian, terima kasih. Baik, jadi terima kasih kepada Veronica dan teman-teman lainnya. Ya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan beberapa informasi kepada peserta ini bahwa dalam pembelajaran sesuai dengan jurusan kalian ini, ya, jangan hanyalah memanfaatkan sumber pembelajarannya di buku paket, ya. Artinya silakanlah peserta didik kami untuk bisalah mencari informasi-informasi pembelajaran yang berkaitan tentang jurusan yang Anda akui. Artinya jangan hanya berpatokan pada buku, bisa melalui internet, media-media lain, ya, yang berkaitan tentang teknologi layanan jaringan, teknologi komunikasi dalam jaringan. Kemudian supaya lebih semangat lagi, kalau ke depan atau minggu depan kita ketemu lagi, lebih semangat lagi dalam hal pembelajaran. Ya baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai, dan kepada peserta didik kami silakan kembali pulang. Ya. Yes. Ya.